Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ratri. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai uh, bijak dalam penggunaan teknologi dan media sosial, apalagi sekarang di era perkembangan teknologi dan marketing 6.0, ya. Oke, nah, apalagi dengan adanya pemasaran online dan semuanya dilakukan secara online, maka kita harus bijak dalam penggunaan media sosial dan juga teknologi tersebut. Apa sih sebenarnya peran media dan teknologi bagi UMKM? Sebenarnya banyak sekali, ya, media sosial dan juga teknologi dapat digunakan di dalam pemasaran UMKM, ya. Media sosial di era perkembangan teknologi dipakai untuk mencapai tujuan tertentu seperti pemasaran. Bagaimana kita bisa mengenalkan kepada publik, gitu, atau kepada masyarakat secara luas, ya, kemudian bagaimana kita bisa menambah tingkat penjualan kita, bagaimana kita bisa memperkenalkan dan juga memengharui orang lain supaya bisa melakukan pembelian terhadap produk kita, ya. Itu juga bisa menggunakan media sosial. Akhirnya banyak sekali orang-orang bermigrasi dari offline ke online. Kemudian media sosial dan juga platform e-commerce digunakan sebagai alat atau media pendukung yang baik dalam pengembangan hubungan antara penjual dan pembeli. Artinya, sekarang database atau juga perkembangan hubungan antara penjual dan pembeli itu bisa dilakukan secara online, yang memudahkan sebenarnya bagi pihak penjual untuk mengetahui bagaimana preferensi para pembeli terhadap produk yang mereka beli, ya. Keputusan pembelian pada pembeli itu bisa kita lihat dari bagaimana frekuensi dan juga pilihan dari produk-produk yang mereka putuskan untuk dibeli. Lalu dengan mudahnya para penjual memanfaatkan database tersebut kemudian untuk disimpan sebagai data bagi para penjual sehingga bisa meningkatkan atau menciptakan loyalitas pembeli tersebut. Sebenarnya apa aja sih peran media sosial atau apa saja yang bisa dilakukan di pihak penjual dalam media sosial tersebut? Sebenarnya ada 5 manfaat dari e-marketing bagi para penjual. Pertama, sale atau growth sales. Kedua, soft ad bisa meningkatkan add value atau nilai bagi para penjual. Kemudian speak the closer to customer, artinya sekarang itu sudah tidak ada batasan lagi dalam berkomunikasi antara penjual dan juga pembeli, bisa melakukan interaksi atau dialog selama 24 jam. Sehingga eh, apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang dikeluhkan dari pihak pembeli bisa langsung disampaikan kepada penjual, dan kemudian pihak penjual pun juga bisa melakukan promosi secara lebih luas melalui email dan juga melalui survei secara online, sehingga kita dengan mudah menangkap apa saja kebutuhan dari pihak pembeli secara real time. Kemudian save, yaitu memudahkan atau bisa menghemat banyak biaya karena kita tidak perlu banyak karyawan untuk melayani para pembeli yang datang. Tidak seperti toko offline, di toko online itu kita hanya butuh
rumah sederhana, gitu ya, tidak perlu gudang, tidak perlu karyawan, kita cukup merekap berapa banyak sebenarnya yang eh, terjual, sehingga kita tidak terlalu banyak menyimpan stok di rumah, ya, hanya sesuai dengan atau sejumlah barang yang terjual saja. Kemudian juga ke konten extend the brand online, ya. Nah, kita bisa menawarkan experience baru bagi para pembeli. Kalau dulu para pembeli itu datang ke toko offline, gitu ya, megang, kemudian mencium aroma atau misalnya memegang bagaimana tekstur barang tersebut. Di media online, kita bisa lebih mengembangkan kreativitas atau ide dari barang yang akan kita jual. Kita bisa juga menggunakan, gitu ya, kalau misalnya kita jual barang kosmetik, kita bisa menciptakan sistem untuk melihat, gitu ya, customer itu cocok untuk shade lipstick yang mana. Nah, kita bisa mengembangkan kreativitas di situ. Kemudian banyak sekali media sosial dan juga marketplace di Indonesia. Yang tertinggi bisa kita lihat di sini Instagram sebesar 150 juta pengguna, TikTok sebesar 140 juta, Facebook 120 juta, dan juga Twitter 40 juta. Artinya, pada media sosial ini banyak sekali pemasar atau penjual yang memasarkan atau mengiklankan merek atau produk mereka di Instagram dan juga TikTok. Nah, sedangkan pada e-commerce atau marketplace itu yang terbesar, tertinggi keempat terbesar yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada dan juga Bukalapak. Hal ini diartikan bahwa uh, banyak pembeli yang membuka akun media sosial dan juga e-commerce tersebut dan mengakses toko-toko mereka atau mengakses media sosial mereka untuk mencari informasi mengenai produk dan juga merek yang akan mereka beli. Nah, dari sini kita harus bisa melihat, gitu ya, bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan juga masuknya media sosial yang akhirnya memudahkan kita bisa memasarkan secara online, ternyata banyak sekali kejahatan cyber di dunia pemasaran online. Cybercrime pada pemasaran online ialah kejahatan atau tipu muslihat yang kerap kali dilaporkan oleh para konsumen, di mana para pelaku hanya ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi. Contohnya seperti apa? Konsumen tertipu melalui transaksi yang dilakukan di luar mitra kerjasama perusahaan, yaitu transfer ke nomor rekening penipu dengan alasan sistem pembayaran perusahaan sedang error. Ini seperti apa? Nah, contohnya misalnya ketika kita bertransaksi di Shopee, gitu ya, mitra perusahaan atau penjual chat secara pribadi ke nomor kita. Mereka meminta untuk mengirim, gitu ya, dana atau meminta transfer di luar ketentuan yang berlaku. Seharusnya kan ketentuannya ya sudah di marketplace tersebut, ya, di Shopee, tapi mereka chat secara pribadi dan itu yang harus kita perhatikan. Kita harus waspadai. Loh, kenapa? Kok si seller ini kirimkan WA atau chat secara pribadi? Ini harus kita perhatikan. Kemudian pembohongan terhadap tautan verifikasi ketersediaan barang atau pembayaran di toko yang tidak direkomendasikan. Ini juga kita juga harus perlu aware atau awas diri, gitu ya, bahwa kita tidak dengan mudah untuk mengklik, ya, tautan apapun yang dikirim oleh orang lain dengan modus melihat ketersediaan barang bisa dilihat secara pribadi di pihak konsumen. Ini juga harus perlu diperhatikan karena dengan adanya pemberitaan sekarang itu banyak sekali tabungan atau saldo di m-banking terkuras. Nah,
ya, karena dengan mudahnya sekarang pembuatan aplikasi atau sistem itu bisa mengetahui password atau PIN m-banking dari pengguna atau pemilik handphone. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman undangan melalui WhatsApp. Seperti seorang YouTuber terkenal pernah menjadi korban penipuan dari selebgram atau artis yang terkenal juga, gitu ya. Dia mengirimkan pesan di WhatsApp dengan modus pengiriman pesan dari kurir paket, sehingga dia dengan mudah mengklik, gitu ya, karena pesan tersebut didapat dari orang terkenal, dia mengira bahwa itu pasti aman dan juga terpercaya, maka dia dengan mudah mengklik pesan tersebut, ya, sehingga sejumlah uang dari rekeningnya langsung terkuras habis. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga pengiriman pesan melalui email, misalnya atas iming-iming dana tertentu atau undangan tertentu, gitu ya, yang dikirimkan secara email, melalui email, itu juga harus hati-hati. Apakah benar, gitu ya, validasi kuat atau terverifikasi eh, kuat bahwa itu email penipuan, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena cybercrime di dunia pemasaran online? Nah, ini seperti contoh yang ada pada video ini, ya, Presiden Amerika Serikat saat ini yaitu Donald Trump itu dia menyanyikan lagu Jawa, gitu ya. Nah, nembang Jawa ini kan kelihatan banget ya dari perilaku, gesturnya, kemudian mulutnya, gitu ya. Kok bisa gitu dia bisa nembang Jawa padahal bukan orang Indonesia atau bukan orang Jawa, gitu ya, dengan lancar sekali menyanyikan lagu Jawa. Nah, inilah kecanggihan AI yang artinya kita juga harus mewaspadai, tidak sembarang informasi bisa kita telan mentah-mentah, ya. Kecanggihan teknologi seperti artificial intelligence atau AI perlu diwaspadai kalau kita tidak teliti dan tidak melek terhadap perkembangan teknologi, maka kita dengan mudah sekali tertipu karena rekayasa buatan ini dibuat semirip mungkin dengan orang aslinya loh. Ya, sering kali kita kesusahan untuk membedakan mana yang asli dan juga yang palsu. Nah, seakan-akan ini beneran, wah ternyata Presiden Donald Trump itu bisa loh menyanyikan lagu Jawa. Ya, ini yang harus kita waspadai. Apalagi di media sosial banyak sekali hal-hal seperti ini di-share secara massal, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu? Yang pertama adalah kita perlu mengecek ulang transaksi yang dilakukan antara pihak pembeli. Ya, biasanya sekali yang seringkali kita temui itu kita dikirimkan resi atau bukti transfer. Ya, biasanya kalau di WhatsApp itu kita seringkali dapat, Mbak, sudah transfer ya, padahal itu bisa jadi resinya diedit oleh orang yang berniat untuk melakukan penipuan. Harus berhati-hati. Kita cek ulang nih. Kalau kita punya m-banking, misalnya di handphone kita, kita bisa mengecek benar nggak ya eh, dana yang dikirimkan pembeli itu sudah masuk ke rekening kita. Nah, kita harus bisa aware terhadap itu. Kemudian tidak mudah percaya dengan informasi yang kita dapat. Artinya kita boleh melihat atau mendengarkan video yang disaksikan, misalnya seperti tadi ya, kecanggihan AI seperti di video sebelumnya. Tapi kita tidak bisa dengan mudah menelan mentah-mentah informasi tersebut. Kita harus cross check dengan pihak lain. Kira-kira ini benar nggak ya, gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah banyak menggali informasi atau berdiskusi dengan orang lain mengenai informasi yang kita terima, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan baru atau informasi-informasi tervalidasi secara benar. Jadi, Bapak Ibu, pelaku UMKM bisa selamat bisnisnya dari cybercrime, terutama melalui di media pemasaran online, ya. Harus hati-hati. Terima kasih. Cukup sekian sharing saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.